Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26 Aku Hanya Mencintaimu. Clarissa tinggal bersama kakak dan paman Owen yang saat ini menjadi wali untuk Clarissa dan Belinda. Jawab Clarissa menjelaskan. Belinda. Pak Lukman seperti mengingat-ingat sesuatu. Itu nama kakak Clarissa, Pak. Apa Devan pernah cerita juga? Devan dan Belinda juga berteman baik. Ibu Clarissa lagi memberi penjelasan. Seingat ibu, Nakteo yang pernah menyebut-nyebut nama Belinda. Tapi ibu juga lupa-lupa ingat. Sahut Bu Devi sedikit terkekeh. Tapi kamu sekarang tidak perlu sedih lagi, Kla. Kamu bisa menganggap bapak dan ibu ini sebagai orang tuamu. Semua teman Devan adalah anak kami juga. Pak Lukman menepuk punggung Clarissa mencoba memberikan kekuatan. Yang ini calon mantu kayaknya, Pak. Timpal Bu Devi yang langsung disambut kekehan oleh Pak Lukman dan Clarissa. Ngomong-ngomong, kok Devan belum pulang jam segini, Bu? Tanya Pak Lukman setelah melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan hampir pukul 6 sore. Anak itu suka lupa pulang kalau sudah keasyikan di kafe. Gerutu Bu Devi yang langsung meraih gagang telepon di ruang tengah. Sepertinya wanita parubaya tersebut hendak menghubungi Devan. Namun seolah panjang umur. Sebelum Bu Devi selesai menekan nomor Devan, pria itu sudah datang dari arah pintu depan. Sore, sapa Devan seraya tersenyum sumringah. Nah ini panjang umur anaknya. Baru juga diomongin sudah langsung datang. Tukas Bu Devi yang langsung meletakkan gagang telepon dan menyambut Devan. Tumben nungguin Devan, ada apakah gerangan? Tanya Devan dengan ekspresi wajah lebay. Ada pacar kamu, Van? Jawab Pak Lukman yang baru datang dari arah ruang makan. Pacar? Apa maksudnya Belinda? Belinda datang ke rumah Devan dan mengobrol akrab dengan bapak ibunya. Oh, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Hai, Dev, baru pulang? Suara itu, sial. Itu bukan Belinda. Binar kebahagiaan di wajah Devan langsung redup seketika. Saat gadis yang dimaksud pacar Devan oleh Pak Lukman ternyata adalah Clarissa. Hai, Kla, sedang apa di sini? Tanya Devan berbasa-basi dan memasang senyum kaku pada Clarissa. Bukankah katamu aku boleh main ke rumahmu kapan saja? Jawab Clarissa yang sudah menggamit lengan Devan. Dan aku sedang mengunjungi orang tuamu sekarang. Imbu Clarissa lagi dengan senyuman yang menurut Devan sungguh memuakkan. Entahlah, mendadak Devan menjadi ilfil dengan gadis ini. Sejak sikapnya yang selalu berlebihan pada Devan belakangan ini. Begitu ya? Gumam Devan merasa malas. Clarissa tadi membantu ibu memasak makan malam, Van. Dia pintar masak ternyata. Puji Bu Devi sekali lagi. Dulu Clarissa juga sering memasak bersama Devan, Bu. Saat weekend. Timpal Clarissa pamer. Wah, anak muda zaman sekarang. Kalau pacaran sambil masak bareng.
Seloroh Pak Lukman seraya terkekeh dan Bu Devi ikut terkekeh. Devan mandi dulu, Pak, Bu. Pamit Devan sambil melepaskan gamitan Clarissa di lengannya. Jangan lama-lama mandinya, Dev. Kita akan makan malam sebentar lagi. Pesan Pak Lukman SS belum Devan melangkah masuk ke kamarnya. Iya, Pak. Jawab Devan sedikit malas. Rusak sudah hari sempurna Devan hari ini. Padahal tadi dirinya sudah bermanis-manis dengan Belinda di kafe. Dan sekarang kedatangan Clarissa di rumahnya langsung menghancurkan mood Devan seketika. Tahu begini, Devan tadi menginap saja di kafe dan tidak usah pulang. Jarum jam menunjukkan pukul 20 saat Clarissa tiba di rumah. Theo dan Belinda terlihat sedang berdiskusi di ruang tengah. Baru pulang, Kla. Sapa Belinda pada Clarissa yang baru datang. Clarissa langsung memasang senyum sumringah. Dan ikut duduk bersama kakak dan sepupunya tersebut. Ya, main di rumah calon mertua ternyata membuat lupa waktu. Kekeh Clarissa yang wajahnya terlihat berbinar senang. Belinda hanya menghela nafas dan enggan menanggapi cerita Clarissa tersebut. Wah, kau sudah punya calon mertua dan tidak menceritakannya kepadaku, cek si ceceka. Theo berdecak tak percaya. Belinda hanya memutar bola mata dengan tanggapan lebay dari Theo tersebut. Tapi sepertinya Belinda belum memberitahu Theo kalau Clarissa sekarang tergila-gila pada Devan. Kau akan mendukungku juga jika aku memberitahumu. Clarissa meminta persetujuan Theo. Kekanak-kanakan sekali, memang harus ya, minta dukungan ke semua orang. Belinda bergumam kesal dalam hati. Sekali lagi, Nona direktur itu menghela nafas dengan malas. Tentu saja, aku akan selalu mendukungmu, jawab Theo bersemangat. Pria itu meraih cangkir berisi kopi di atas meja dan bersiap menyesapnya. Bagus, kau bisa membantuku agar semakin dekat dengan Devan berarti. Bukankah kalian teman akrab? Ucapan bersemangat dari Clarissa langsung membuat Theo menyemburkan kopinya. Theo, geram Belinda murka karena sedikit terkena semburan kopi Theo. Dasar jorok, Belinda memukul punggung Theo. Dan Clarissa hanya tergelak melihat tingkah kakak dan sepupunya tersebut. Theo sendiri hanya mengabaikan tangan Belinda yang memukulinya secara membabi buta. Pria itu masih shock dengan kata-kata Clarissa yang menyebut nama Devan. Devan? Theo menatap tak percaya pada Clarissa. Jangan sampai yang disebut Clarissa sebagai calon mertua adalah orang tua Devan. Clarissa menyukai Devan, dan sekarang dia sedang berjuang mendekati Devan. Dan meluluhkan hati kedua orang tua Devan. Lambat sekali otakmu berpikir. Ucap Belinda seraya melempar bantal sofa ke arah Theo. Nona direktur itu sudah bangkit dari duduknya dan berjalan cepat menuju ke arah tangga. Tanpa pamit atau basa-basi, Belinda berlari menaiki anak tangga dan segera masuk ke kamarnya. Theo masih terbengong-bengong dengan kalimat yang diucapkan Belinda barusan. Clarissa menyukai Devan dan ingin menjadi istri Devan. Apa ini sebuah lelucon? Belinda sudah setuju dan mendukung hubunganku dengan Devan. Dan sekarang kau juga mendukungku. Clarissa berteriak kegirangan.
Sepertinya gadis itu senang sekali mendapat dukungan dari banyak pihak. Kla. Theo menyela dan mendekat ke arah sepupunya tersebut. Devan itu mantan suami Belinda. Bukankah aneh jika kau mendekatinya sekarang dan berniat menjadikannya kekasih? Ujar Theo mengemukakan pendapatnya dengan ekspresi wajah lebay. Apanya yang aneh? Toh mereka sudah bercerai, dan sebelumnya mereka juga hanya menikah kontrak. Sahut Clarissa keras kepala, dan aku yakin kalau Devan dan Belinda tidak memiliki perasaan apapun satu sama lain. Karena jika mereka memiliki soulmating, kedua telunjuk Clarissa membentuk tanda kutip. Mereka pasti tidak akan bercerai, meskipun mereka hanya menikah kontrak. Imbuh Clarissa lagi mengemukakan teori dan pendapatnya. Tapi apa kau tidak malu disebut mengambil sisa suami kakakmu? Theo masih tak patah arang memanas-manasi Clarissa. Clarissa tergelak, peduli apa dengan kata orang. Aku mencintai Devan dan akan menjadi istri Devan. Kau tadi sudah setuju untuk mendukungku. Jadi jangan terus-terusan mempengaruhiku. Clarissa menuding marah ke arah Theo. Hei, siapa yang mempengaruhimu? Hanya saja kan rasanya aneh. Jika tiba-tiba kau menikah dengan mantan suami Belinda, pendapat Theo sekali lagi. Pria itu sepertinya sudah kehilangan kata-kata untuk membujuk Clarissa yang keras kepala. Sudah kubilang tidak ada yang aneh. Aku bukan pelakor, karena Devan sudah menjadi mantan suami Belinda. Jadi ini tidak aneh dan tidak melanggar norma. Tegas Clarissa keras kepala. Kau akan membantuku mendekati Devan mulai sekarang. Klaim Clarissa seraya menuding ke arah Theo yang melongo. Ponsel Theo berbunyi menandakan ada pesan masuk. Berhentilah mempengaruhinya, gadis itu keras kepala dan sudah tergila-gila pada Devan, Belinda. Bagaimana denganmu? Kau tidak tergila-gila pada Devan, Theo? Jangan sok tahu dengan perasaanku, Belinda. Devan mencintaimu, Bel. Dia bahkan sudah mengatakan pada kedua orang tuanya kalau kau adalah calon istrinya, Theo. Hanya mengatakan, tapi tidak ada niat untuk mengenalkan. Dan Devan malah mengundang Clarissa datang ke rumahnya, Belinda. Kau cemburu, Theo? Tidak ada jawaban dari Belinda. Tapi status nona direktur itu masih online. Theo mengetik pesan sekali lagi. Kau sedang cemburu, Theo? Masih tidak ada jawaban. Baiklah, akan kuteruskan pesanmu tadi pada Devan, Theo. Jangan coba-coba, Belinda. Belinda menelepon. Theo mengabaikannya dan lanjut mengirim pesan pada Devan. Lebih tepatnya mengirim screenshot percakapannya dengan Belinda tadi pada Devan. Belinda menelepon sekali lagi, dan Theo masih mengabaikannya. Theo. Teriak Belinda dari ujung tangga. Maaf sudah terlanjur. Ucap Theo tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pria itu juga menunjukkan layar ponselnya ke arah Belinda. Kalian sedang berdebat soal apa? Clarissa yang sedari tadi masih duduk di sofa bersama Theo merasa bingung. Tidak ada, Belinda hanya merasa gengsi saja mengakui perasaannya pada seorang pria. Jawab Theo enteng, jadi aku sedikit membantunya.
Imbu Theo lagi yang sudah beranjak dari duduknya. Aku pulang dulu, Kla. Aku harus berendam di apartemenku. Pamit Theo pada Clarissa seraya terkekeh. Oke, hati-hati di jalan. Pesan Clarissa yang juga sudah bangkit berdiri dan hendak mengantar Theo ke teras depan. Belinda sudah akan turun menghampiri Theo saat tiba-tiba ponselnya berbunyi dengan nyaring. Ada nama Devan yang terpampang jelas di ponsel Belinda. Belinda bahkan tidak ingat kalau dirinya masih menyimpan kontak pria itu di ponselnya. Kau harus mengangkatnya, Bel. Dia akan menghubungimu sepanjang malam jika kau tidak mengangkatnya. Teriak Theo dari ruang tamu yang disambut dengan kikikan dari Clarissa. Belinda hanya menggeram kesal seraya menghentak-hentakkan kakinya. Nona direktur itu tak jadi mengejar Theo. Dan berbalik masuk ke kamarnya masih dengan ponsel yang berbunyi nyaring. Angkat, tidak, angkat, tidak, angkat, tidak. Astaga! Seperti remaja yang baru kasmaran saja, Belinda menarik nafas panjang sebelum akhirnya mengusap tombol berwarna hijau di layar ponselnya. Bel, suara itu. Belinda memejamkan matanya sejenak dan tersenyum mendengar suara Devan di seberang telepon. Padahal tadi siang mereka baru saja bertemu dan mengobrol bersama. Kenapa sekarang hati Belinda begitu berbunga-bunga mendengar suara Devan? Apa ini yang namanya jatuh cinta? Belinda. Sapa Devan lagi yang suaranya terdengar lembut. Iya, Dev. Aku di sini. Hah, di sini? Di sini di mana? Belinda berjalan ke arah balkon kamarnya, dan menikmati udara malam yang berpadu dengan langit cerah malam ini. Kau cemburu, ya? Goda Devan tiba-tiba yang langsung membuat pipi Belinda bersemu merah. Oh, astaga, bahkan Devan tidak sedang di hadapan Belinda sekarang. Tapi suara pria itu benar-benar berhasil membuat pipi Belinda menjadi bersemu merah. Enggak, itu Theo hanya membual. Kau percaya sekali dengan bualan Theo. Sangga Belinda cepat seraya menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Nona direktur itu sedikit salah tingkah sekarang. Ada permintaan video call masuk dari Devan. Ya, ampun, apalagi sekarang. Belinda kembali mengusap tombol hijau di layar ponselnya. Sedetik kemudian, wajah tampan Devan sudah memenuhi layar ponsel Belinda. Hai. Sapa Devan memasang senyuman itu lagi. Senyuman yang mungkin mengandung gula sekuintal. Hai. Balas Belinda juga yang kembali menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Wajahmu merah, apa kau habis memakai blush on? Goda Devan seraya menahan tawanya. Hah, apa? Belinda menggosok-gosok wajahnya sendiri yang sekarang terasa panas. Dan sekarang semakin merah, aku jadi ingin menciummu. Goda Devan sekali lagi yang langsung membuat Belinda mencebik. Dasar mesum, sahut Belinda ketus. Devan tergelak, apa kau besok ada acara? Tanya Devan lagi, kali ini raut wajah pria itu terlihat serius. Entahlah. Aku tidak tahu, aku akan tanya pada Theo dulu nanti. Jawab Belinda masih salah tingkah. Kata Theo kau tidak ada acara setelah makan siang.
Ujar Devan lagi yang malah sudah tahu jadwal Belinda. Belinda mengernyitkan kedua alisnya. Kau sudah bertanya pada Theo? Theo yang memberitahuku, asistenmu itu memang peka, jawab Devan sedikit terkekeh. Besok aku jemput ke kantor, ya. Devan minta persetujuan. Mau kemana? Tanya Belinda pura-pura polos. Bertemu calon mertua, jawab Devan dengan nada menggoda. Terserah kau saja, ucap Belinda seraya tertunduk malu. Kau sungguh menggemaskan, Bel, gumam Devan yang tidak berhenti memandangi wajah Belinda yang kini memenuhi layar ponselnya. Gombal, sahut Belinda seraya terkikik. Tidak, aku serius, ujar Devan bersungguh-sungguh dan memasang wajah serius. Ngomong-ngomong, Clarissa menyukaimu. Apa kau tidak punya perasaan, ah? Aku hanya mencintaimu. Potong Devan cepat yang langsung membuat Belinda terdiam. Belinda menatap lekat wajah Devan. Aku hanya mencintaimu, Bel. Ulang Devan sekali lagi dan terdengar bersungguh-sungguh. Belinda seharusnya merasa senang mendengar Devan mengucapkan kalimat itu. Tapi yang sekarang Belinda rasakan, kenapa justru rasa bersalah? Belinda sudah berjanji pada Clarissa untuk mendukung hubungan adiknya itu dengan Devan. Tapi sekarang, Belinda malah mengobrol mesra dengan Devan dan saling mengungkapkan rasa cinta. Kakak macam apa kamu, Bel? Kenapa kamu malah mengkhianati adikmu seperti ini? Batin Belinda berontak. Tapi kalau Devan saja tidak mencintai Clarissa, Belinda bisa apa memangnya? Bukankah yang punya perasaan adalah Devan? Dan Belinda tidak punya kuasa untuk mengendalikan perasaan pria itu. Jika ternyata Devan hanya mencintai Belinda dan lebih memilih Belinda ketimbang Clarissa. Tentu itu bukan salah Belinda. Itu murni perasaan Devan dan keputusan pria itu sendiri. Bel, kenapa melamun? Tegur Devan yang langsung membuat Belinda tersentak. Iya sorry, aku hanya sedang mengawasi security di bawah. Dali Belinda mencari alasan. Devan terkekeh. Aku tutup dulu teleponnya, ya. Bukankah kamu harus istirahat sekarang? Pamit Devan mengingatkan. Iya, kau juga harus istirahat. Balas Belinda memaksa tersenyum. Rasa bersalah masih menggelayuti hati dan perasaan Belinda. Sampai jumpa besok, aku jemput saat jam makan siang. Imbu Devan mengingatkan sekali lagi. Sampai jumpa, Dev. Balas Belinda masih tersenyum. Selamat malam, Bel. Selamat bermimpi indah. Ucap Devan lagi. Selamat malam, Dev. Bisa kau tutup panggilannya sekarang? Pinta Belinda seraya berpamitan. Kau saja yang menutup panggilannya agar aku bisa memandangi wajahmu. Ucap Devan balik menyuruh dan sedikit menggoda. Ya ampun, baiklah, selamat malam, Dev. Pamit Belinda sekali lagi. Kau sudah mengucapkannya tadi. Selamat malam, Belinda. Balas Devan sekali lagi. Belinda tergelak dengan kekonyolannya bersama Devan malam ini.
Akhirnya kau bisa tertawa. Kau semakin cantik saat tertawa lepas begitu. Gombal Devan sekali lagi yang langsung disambut Belinda dengan sebuah decakan. Gombal terus, lama-lama aku bisa kena diabetes karena gombalan manismu itu. Gerutu Belinda seraya menutup mulutnya dengan punggung tangan demi menahan gelak tawanya sendiri. Jangan dong, gombalanku tidak akan membuatmu diabetes. Goda Devan sekali lagi. Astaga, kau tadi sudah berpamitan, Dev. Kenapa malah mengajakku mengobrol lagi? Omel Belinda sekali lagi. Kau tidak kunjung menutup panggilannya. Jawab Devan mencari alasan. Kau duluan saja yang menutupnya. Usul Belinda cepat. Tidak akan. Kau saja. Balas Devan ganti memerintah. Cek baiklah. Selamat malam, Devan. Aku tutup dulu panggilannya. Pamit Belinda entah sudah yang keberapa kali. Jahat sekali, padahal aku masih ingin melihat wajah cantikmu. Protes Devan memelas. Sudahlah, selamat malam, Devan. Selamat bermimpi indah. Pungkas Belinda akhirnya seraya memutus panggilan video call dari Devan. Belinda masih tertawa seraya memandangi layar ponselnya. Yang kini meredup dan akhirnya mati. Masih terbayang wajah Devan di sana. Ya ampun, Belinda benar-benar seperti remaja yang sedang kasmaran sekarang. Belinda bahkan tidak ingat dengan usianya yang sudah 27 tahun. Kenapa tertawa-tawa sendiri? Suara Clarissa yang tiba-tiba sudah ada di dekat Belinda sontak membuat wanita itu terkejut. Clarissa menyandarkan punggungnya di pagar besi yang ada di balkon. Gadis itu masih menunggu jawaban dari Belinda yang kini sudah berhenti tertawa. Tidak ada, hanya baru saja berbicara dengan seseorang. Jawab Belinda mengendikkan bahu. Aku jadi penasaran, dengan pria yang kamu sukai itu. Apa kalian sudah berpacaran? Tanya Clarissa semakin kepo. Belum. Kami hanya sedang menjalin keakraban. Ya, keakraban. Jawab Belinda sedikit salah tingkah. Kalau kalian sudah sama-sama suka, kenapa tidak langsung diresmikan saja? Atau kau ingin menunggu aku dan Devan sekalian? Jadi mungkin kita nanti bisa menggelar pesta pernikahan bersama. Kekeh Clarissa seraya membayangkan pernikahannya dan Belinda yang digelar bersamaan. Belinda hanya tersenyum kaku menanggapi rencana konyol yang baru saja dipaparkan Clarissa. Bagaimana bisa mereka menggelar pernikahan bersama jika saat ini mereka mencintai pria yang sama? Gumpalan rasa bersalah kembali bergelayut di dada Belinda, dan kini terasa semakin menghimpit dan menyakitkan. Oh ya, Bel, apa kau ada acara besok setelah makan siang? Tanya Clarissa selanjutnya. Aku sudah terlanjur membuat janji dengan seseorang besok siang. Jawab Belinda cepat. Bukankah besok Belinda akan bertemu kedua orang tua Devan? Jadi Belinda memang tidak berbohong. Ya, sayang sekali. Padahal aku ingin mengajakmu ke satu tempat istimewa. Clarissa terlihat kecewa. Maaf, Cla, mungkin kita bisa pergi lain kali. Belinda mengusap punggung tangan sang adik. Kau benar, aku akan pergi sendiri saja besok, dan lain waktu aku baru akan mengajakmu. Clarissa sudah kembali tersenyum.
Belinda ikut tersenyum dan kakak beradik itu melanjutkan obrolan mereka. Sambil sesekali terkekeh bersama, kau jadi bertemu mertuamu hari ini? Tanya Theo seraya mengangsurkan beberapa dokumen pada Belinda. Bos dan asisten tersebut baru saja keluar dari ruang meeting. Ya, Devan akan menjemputku setelah makan siang, jawab Belinda yang sudah masuk ke dalam lift. Theo mengekori Belinda dan ikut masuk ke dalam lift. Mereka langsung menuju ke lantai tempat ruangan Belinda berada. Tak sampai 5 menit, dan Belinda sudah tiba di depan ruangannya. Theo sudah berbelok ke arah pantry dan tak lagi mengekori Belinda. Mungkin sepupunya itu ingin membuat kopi. Belinda membuka pintu ruangannya dan langsung terkejut. Saat mendapati Devan yang sudah duduk santai di dalam ruang kerjanya. Astaga! Masih bagus Belinda tidak punya penyakit jantung. Siang, Bel. Sapa Devan hangat yang langsung memeluk Belinda. Pria itu terlihat santai mengenakan celana jeans dan kemeja polos lengan pendek. Sejak kapan kau di sini? Tanya Belinda bingung. Baru 15 menit yang lalu, jawab Devan santai. Kau sudah selesai meeting? Tanya Devan selanjutnya. Ya, kita pergi jam berapa? Belinda balik bertanya. Devan belum jadi menjawab saat tiba-tiba pintu ruangan sudah dibuka dengan kasar. Ada Mr. Josh. Theo muncul tiba-tiba seraya memberi laporan. Ah, apa? Belinda langsung terkejut. Namun tak ada waktu untuk Theo menjelaskan. Karena Mr. Josh tiba-tiba sudah masuk ke ruangan Belinda. Silakan masuk, Sir. Theo mempersilahkan Mr. Josh dengan ramah. Belinda juga segera menyambut pria parubaya tersebut dengan sambutan yang ramah. Selamat siang, Sir. Senang Anda mau mampir ke kantor kecil saya. Sapa Belinda hangat. Bersambung.